Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Di sini disampaikan, per Senin 24 Juli 2023, DPR menggebu-gebu semua honorer jadi PNS dan P3K. Percuma saja katanya. Nah, tentunya ini adalah yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer berdasarkan apa yang telah dibunyikan atau apa yang telah tertuang di dalam RUU ASN. Nah, tentunya ada satu hal sehingga hal ini disampaikan percuma saja. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Jelasnya kalau pengangkatan itu adalah suatu hal informasi yang membahagiakan dan menggembirakan seluruh honorer. Seterusnya ada apa kaitannya dengan RUU ASN? Nah, itulah yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Untuk itu, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Para wakil rakyat di DPR RI tampak menggebu-gebu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara. Suatu hal yang wajar sesuai dengan fungsinya adalah wakil rakyat. Artinya, menyampaikan aspirasi dan menyampaikan apa yang mau disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat. Demikian juga dengan para honorer disampaikan kepada pemerintah. Dalam arti, para DPR RI benar-benar mendorong dan mendukung pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Upaya DPR antara lain dengan mengajukan inisiatif RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN yang diharapkan bisa memperbaiki nasib para honorer. Nah, terperbaiki nasib honorer apabila direalisasikan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Beberapa ketentuan di rancangan revisi Undang-Undang ASN yang diusulkan DPR, yang dikutip dari situs resmi DPR RI, bahkan para wakil rakyat di Senayan mendorong pemerintah mengangkat honorer yang sudah lama mengabdi menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, inilah yang didorong dan didukung oleh DPR RI supaya para honorer yang telah mengabdi lama dan masa kerja lama itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Poin 34 rancangan revisi Undang-Undang ASN berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Itu ketegasan pada poin 1 Bapak Ibu ya. Berbagai status honorer yang diangkat menjadi PNS dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Poin yang kedua atau ayat yang kedua terkait dengan pasal ini, yaitu pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik,
antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Itu ini adalah ketegasan poin ketiga yang memuat tentang uraian para honorer dan bidang honorer yang akan diangkat menjadi ASN. Poin keempat, mengatakan bahwa pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Poin kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Artinya, yang mengambil alih pengangkatannya adalah pemerintah pusat. Kemudian poin keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksesuaian atau ketidaksediaan untuk diangkat menjadi atau diangkat sebagai PNS. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, berarti pasal ini yang telah termuat dalam RUASN adalah pasal yang sangat menentukan bahwa memang para honorer diangkat secara mutlak menjadi PNS. Dibuktikan dengan pernyataan pada poin ketiga yang mana bagi yang tidak bersedia, maka wajib membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Pada pembahasan di tingkat panja atau panitia kerja, usulan DPR itu ditolak pemerintah dengan menggulirkan wacana honorer yang menangani pekerjaan tertentu, seperti petugas kebersihan, diangkat menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Nah, tentunya itu sebagai contoh saja Bapak ya, tentunya dalam arti sebenarnya bukan semuanya ditolak apa yang disampaikan, kecuali bidang-bidang tertentu yang tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS ataupun P3K full time atau penuh waktu. Tidak tampak kengototan anggota Komisi 2 DPR untuk mempertahankan usulannya agar honorer diangkat jadi pegawai negeri sipil. Bahkan anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus yang dikenal vokal untuk urusan honorer ini memberi sinyal persetujuannya terhadap wacana P3K per time. Meski menurutnya nanti honorer akan dipilah lagi mana yang bisa diangkat menjadi PNS, P3K full time, dan P3K paruh waktu. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Gus Pardigaus selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang berbicara terkait dengan pengangkatan honorer ini. Perlu diketahui pembahasan RUASN juga sudah dimulai sejak 2017 sampai dengan 2023 tahun ini. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUASN tersebut masuk daftar prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan. Semua fraksi setuju honorer jadi ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengatakan DPR mendukung penyelesaian masalah honorer tanpa ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena sudah lama mengabdi, diantaranya guru, penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan, semua fraksi mendukung tenaga honorer agar selesai atau diselesaikan secara kemanusiaan. Ini ujar Rianta dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube. Anggota fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa semua fraksi di DPR ingin honorer diangkat menjadi ASN. Kalau dari semua partai di DPR, semua ingin honorer, semua menginginkan honorer itu diangkat menjadi ASN. Ujarnya tanpa menyebut jenis ASN, apakah PNS ataupun P3K. Jelasnya, ingin supaya honorer diangkat menjadi ASN. Namun Rianta mengatakan bahwa pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer ini akan mempertimbangkan juga aspek anggaran atau kemampuan keuangan negara tentunya. Jadi di sini sampaikan saya kira pemerintah ketika mengambil keputusan juga mempertimbangkan dari sisi keuangan, kata Rianta. Kolom komentar tayangan TV yang dikelola Sekretariat DPR RI itu berisi curhatan terkait dengan penyelesaian masalah honorer ini. Percuma saja kalau semua DPR RI setuju, kalau Menpan RB dan Presiden tidak setuju. Ini yang tertulis dalam satu kolom komentar sebagaimana yang telah disampaikan,
dengan ejaan yang disesuaikan dengan kaidah penulisan. Nah, itulah informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Tentunya kita akan menunggu keputusan pemerintah yang mana keputusan adalah kesimpulan terkait dengan penyelesaian honorer di tahun 2023 tahun ini. Dan Bapak Ibu, dukung dan doakan semoga RUASN segera disahkan menjadi undang-undang ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.